Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ulfa, nomor presensi 34 dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai apa itu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang dimiliki modal terdiri dari saham-saham yang kepemilikannya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Karakteristik perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan terbatas berbadan hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Karakteristik yang kedua yaitu jika terdapat perubahan anggaran dasar perseroan, maka harus dilaporkan dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Perseroan terbatas memiliki kode sebelum dan setelah nama perusahaan sesuai dengan status perseroan. Misalnya, perseroan tertutup memiliki kode sebelum nama yaitu PT. Kemudian untuk perseroan terbuka, sebelum nama terdapat kode PT dan setelah nama terdapat TBK atau terbuka. Karakteristik yang keempat, nama perusahaan terdaftar di Departemen Kehakiman dan tidak boleh memiliki oleh perusahaan lain. Sehingga nama PT juga dapat dijadikan sebagai nama merek sebuah produk. Karakteristik yang kelima yaitu perseroan terbatas terdaftar di Departemen Kehakiman RI dan mendapatkan surat keputusan atau SK dari Kementerian Kehakiman. Yang keenam, persentase saham diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010. Kemudian yang terakhir, dalam perseroan terbatas terdapat pemisahan harta kekayaan pribadi atau badan usaha pemegang saham dengan kekayaan perusahaan, sehingga jika terjadi kelipatan tidak akan mempengaruhi kekayaan pribadi para pemegang saham. Kemudian, bagaimana sih cara pencatatan penempatan saham itu? Pencatatan penempatan saham dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, pencatatan pada saat saham diterbitkan. Jadi pada saat saham diterbitkan, perusahaan sudah melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Kemudian metode yang kedua yaitu pencatatan pada saat penempatan saham. Perusahaan melakukan pencatatan ke dalam jurnal hanya pada saat saham tersebut telah ditempatkan. Nilai kurs yang dipakai pada saat penempatan saham dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, penempatan saham dengan kurs 100%. Kemudian yang kedua, penempatan saham dengan kurs lebih dari 100%. Yang terakhir, penempatan saham dengan kurs kurang dari 100%. Pembentukan perseroan terbatas dari perusahaan perseorangan atau persekutuan memiliki beberapa metode pencatatan. Yang pertama menggunakan metode pencatatan yang baru. Kemudian yang kedua menggunakan metode pencatatan lama yang sudah digunakan sebelumnya. Berbeda dengan perusahaan lain, perseroan terbatas tidak dapat menambahkan laba yang diperoleh secara langsung ke akun modal saham. Akan tetapi harus dicatat terlebih dahulu dalam akun laba ditahan. Lalu apa sih pengertian laba ditahan? Laba ditahan atau retained earning adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
Manfaat dari laba ditahan sendiri yaitu untuk membayar hutang perusahaan, kemudian untuk membiayai operasional perusahaan, dan juga untuk pengembangan atau investasi perusahaan di masa depan dan sebagai modal cadangan. Dalam perusahaan perseroan terbatas, terdapat akun dividen. Apa sih dividen itu? Dividen merupakan pembagian laba dari perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikannya atau besarnya saham yang dimiliki pemegang saham. Dividen dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, dividen tunai. Dividen tunai merupakan cara pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan secara tunai. Yang kedua, ada dividen saham. Dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk saham. Yang ketiga, dividen properti. Merupakan pembayaran dividen melalui aset atau aktiva selain kas. Ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan terkadang mengalami kerugian kas untuk membayar dividen tunai. Kemudian selanjutnya dividen likuidasi. Sesuai dengan namanya, likuidasi merupakan bentuk pembubaran atau kebangkrutan perusahaan. Sehingga jika ada perusahaan yang melakukan pembayaran dividen likuidasi, sebenarnya itu hanyalah sebagai pengembalian modal yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Kemudian yang terakhir yaitu dividen scrip. Pembayaran dividen dengan metode ini dilakukan melalui surat janji hutang oleh perusahaan kepada pemegang saham. Penyajian ekuitas perseroan terbatas di neraca dapat dilakukan dengan cara laba yang diperoleh dari perseroan terbatas tidak bisa ditambahkan secara langsung ke akun modal saham, akan tetapi dicatat terlebih dahulu ke akun laba ditahan. Pencatatan saham dalam perseroan terbatas biasanya sering diikuti agio saham dan disagio saham. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.